Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan sidang jemaat GGP Bukit Karmel, Bogor. Terima kasih Pak Adi, Ibu Esther, sebagai hamba Tuhan, kepala sidang di jemaat ini, yang telah memberi kesempatan berharga bagi saya untuk melayani di tempat ini. Saya bersyukur untuk kesempatan berharga ini dan berharap setelah kita merenungkan firman, kita dapat melayani lebih berani lagi, lebih ringan hati, lebih rela hati, dan penuh semangat melayani Tuhan. Ayat firman yang saya sediakan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 berbunyi sebagai berikut. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara kekasih dalam Tuhan, tadi saya telah menyampaikan, kita mau melayani dengan rela hati, dengan ringan hati, dengan berani, dengan bersemangat. Ada saat kita menghadapi kenyataan bahwa kita seperti disebutkan di dalam ayat ini, takut atau patah hati. Dua hal ini menjadi hal yang dijawab oleh Tuhan melalui ayat ini. Ayat firman yang kita baca hari ini ada 3 kali secara spesifik muncul. Pertama di ayat ini, kedua di kitab Yosua pasal 1, ketiga di kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Ayat ini awalnya disampaikan kepada Yosua yang diberi tugas untuk melayani Tuhan, untuk memimpin umat Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kemudian di perjanjian baru, ternyata ayat ini juga disampaikan kepada semua orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan. Itu sebabnya saya kira ayat ini adalah ayat yang sangat berharga bagi kita untuk memperoleh keberanian dan semangat melayani Tuhan seumur hidup kita. Sidang jemaat GGP Karmel di Bogor, biarlah ayat ini menjadi pegangan kita untuk mengatasi pergumulan yang umumnya dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Apakah pergumulannya harus kita lewati? Pada waktu di sini dibicarakan tentang jangan takut, karena memang seringkali kita mengalami rasa takut. Kalau kita membelah apa arti takut itu berhubungan dengan rasa tertekan, rasa terancam, rasa terbatas, rasa khawatir. Itu semua ada di bagian rasa takut. Kemudian hal kedua yang mau diselesaikan oleh ayat ini atau dijawab oleh ayat ini adalah persoalan patah hati. Apa sesungguhnya patah hati? Satu keadaan di mana hidup terasa tidak berharga lagi. Patah hati berhubungan kehidupan yang merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin. Patah hati adalah kenyataan bahwa orang-orang seperti sudah berhenti berbuat yang baik, sudah berhenti berharap yang baik, sudah berhenti mengupayakan yang baik, bahkan ada yang sudah berhenti mengiring Tuhan. Patah hati. Dua hal ini diselesaikan di dalam ayat ini. Saya yakin karena Tuhan menginginkan kita berani di dalam segala keadaan. Tuhan menginginkan kita bersemangat dalam segala keadaan. Pastilah tidak sedikit yang membuat kita mengalami rasa takut. Pasti tidak sedikit yang membuat kita putus harap. Tetapi ayat ini memberikan kepada kita rahasia
untuk tetap berani, untuk tetap bersemangat, rela hati dan ringan hati melayani Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi kita. Bapak Ibu sidang jemaat, saya merindukan kita melihat beberapa pokok pikiran yang saya dapati sebagai berkat untuk mengatasi ketakutan, untuk mengatasi pergumulan-pergumulan rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri, rasa tidak mampu, membawa kita pada keadaan patah hati. Apakah cara terbaik? Menurut firman ini, saya mendapati seperti ini. Sebab Tuhan, ada Tuhan disebutkan di dalam ayat ini ketika menyampaikan pesan kepada seorang Yosua yang akan mulai melayani Tuhan. Ketika Tuhan mengetahui hati Yosua, dia ciut, dia rasa takut, dia cemas, dia sepertinya tidak mempunyai pengharapan yang indah melihat pelayan besar di ke depan. Dia merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Karena tokoh besar yang dia ikuti, yakni Musa, sekarang akan menyelesaikan tugasnya. Sekarang tugas diberikan kepadanya, dia merasa takut dan merasa patah semangat. Tetapi di dalam ayat ini memberitahukan ada Tuhan. Kemudian saya mendapati kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan seperti ini. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Untuk mengatasi rasa takut, untuk mengatasi perasaan tidak bisa, perasaan tidak mampu. Maka sekarang firman memberitahukan, ada Tuhan, kedua, Tuhan berjalan di depan. Jadi setiap perjalanan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan, saya kira perlu mendengarkan kebenaran ini. Ada Tuhan dan Tuhan tidak diam. Dia berjalan di depan Yosua sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan dia juga berjalan di depanmu sebagai orang percaya. Kemana kita akan pergi hari ini? Percayalah, Tuhan sudah berjalan di depanmu. Ke arah mana kita pergi? Tuhan berjalan di depanmu. Apalagi yang disebutkan di sini? Dia berjalan di depanmu, kemudian dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan menyertai, mengikuti, meminjam bahasa pemazmur. Pemazmur mengatakan, Tuhan membungkus aku dari depan dan dari belakang. Ayat ini berbicara Tuhan berjalan di depanmu dan Tuhan menyertai engkau. Mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, Tuhan beserta dengan engkau. Jadi sudah ada 3 kebenaran yang kita mau simpan di pikiran, di hati kita. Untuk membuat kita tidak takut, untuk membuat kita tetap bersemangat. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan yang berjalan di depanmu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Apalagi yang disampaikan dalam ayat ini, Dia tidak akan membiarkan engkau. Tuhan kita, Tuhan yang peduli. Dia tidak biarkan anak-anaknya. Dia tidak biarkan pelayan-pelayannya. Dia tidak biarkan orang-orang percaya. Itu sebabnya, saudara kekasih dalam Tuhan, orang percaya tidak pernah sendiri di dalam kehidupan. Dia mungkin berusaha dengan sekuat tenaga. Yes, indah, baik, mari berusaha, mari bekerja, mari berbuat dengan penuh semangat. Tetapi kita mesti mengingat, ada Tuhan beserta dengan saya yang tidak pernah membiarkan saya. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Tuhan ada beserta dengan engkau. Tuhan ada berjalan di depanmu. Tuhan
ada menyertai engkau. Apalagi yang disebutkan dalam ayat ini. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah jaminan bagi kita untuk melayani dengan rela, dengan ringan hati, dengan penuh semangat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita membaca firman di dalam Perjanjian Baru, salah satu janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang melayani Dia, Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah jaminan bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam pelayanan. Kita tidak pernah kesepian dalam pelayanan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya, apakah Tuhan tahu keperluan pelayanan kita? Amin, Dia tahu. Apakah Tuhan tahu keperluan istri atau suami kita? Amin, Dia sangat tahu. Apakah Dia tahu keperluan anak-anak kita? Amin, Dia sangat tahu. Apakah Dia tahu pergumulan kita? Amin, Dia tahu. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah dasar yang akhirnya mengadakan kalimat sebagai berikut. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya tertarik dengan kalimat ini karena ditegaskan janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika ada ungkapan kata jangan yang berisi sebuah larangan, ini sesungguhnya karena Tuhan mengenal kecenderungan kita adalah kita sering membiarkan rasa takut atau mungkin mengembangkan rasa takut atau memperkaya rasa takut itu dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Itu sebabnya saya mengatakan takut itu berisi khawatir, cemas, rasa tertekan, rasa terancam. Dan Tuhan mengatakan sekarang jangan. Ketika Tuhan mengatakan jangan, itu berarti kita disuruh oleh Tuhan berhenti takut. Kalau ada khawatir, berhenti khawatir. Cemas, berhenti cemas. Merasa terancam, berhenti dengan perasaan itu. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, artinya Tuhan menghendaki kita mempunyai rasa berani, rasa bebas hati, rasa gembira, rasa senang, ringan hati. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, marilah kita semua melayani Juru Selamat dengan rela hati dan ringan hati. Kenapa? Semua yang dapat kita kerjakan, semua adalah kepercayaan surgawi. Semua yang kita kerjakan adalah anugerah Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita melayani dengan rela. Mari kita melayani dengan ringan hati. Mari kita melayani dengan bebas hati. Tolak semua tekanan. Tolak semua rasa ketakutan dalam hati kita. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, persoalan ini berarti ada peran dari kita. Tuhan ada, amin. Tuhan berjalan di depan, amin. Tuhan menyertai kita, amin. Tuhan tidak membiarkan kita, amin. Tuhan tidak meninggalkan kita, amin. Tanggung jawab kita berhenti dari rasa takut. Kita mesti dengan tegas, kalau ada perasaan-perasaan itu, kita tolak perasaan itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang adakah hal khusus yang saudara takuti dalam hidup ini? Sekarang ketika Tuhan mengatakan jangan takut, berarti kita mesti berhenti dari rasa takut. Tetapi kita mesti punya alasan. Alasannya apa? Ada Tuhan. Tuhan di depan, Tuhan di belakangku. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan. Sederhana. Tetapi kita perlu beriman dan bertekad. Ya Tuhan, aku percaya firman dan aku berhenti dari rasa takut. Saya mau nikmati kehidupan, berani, rela, ringan hati melayani Tuhan. Kemudian janganlah patah hati. Kalau mungkin sekarang ini banyak alasan yang sudah membuat kita tidak bersemangat melayani Tuhan. Tidak ada kegembiraan melayani Tuhan. Tidak ada sukacita melayani Tuhan. Berhenti dari semua perasaan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tolak perasaan-perasaan patah hati. Karena Tuhan mengatakan di sini, janganlah patah hati. Jadi kita diberi hak mengambil peran untuk membangun harapan. Kita mungkin berdoa, Tuhan berilah saya harapan, kuatkanlah harapan saya. Amin. Tuhan akan jawab, aku ada beserta dengan engkau. Aku ini, kata Tuhan. Ya, Tuhan selalu mengatakan, aku beserta dengan engkau. Aku menyertai engkau. Aku berjalan di depanmu. Aku tidak biarkan, aku tidak tinggalkan. Lalu kita bilang, ya Tuhan, tapi aku mau tetap patah hati. Itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Maka sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bersediakah Bapak Ibu bangun berkata, Tuhan, saya mau bersemangat melayani engkau. Saya mau rela hati melayani engkau. Saya mau ringan hati melayani engkau. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita terbatas oleh misalnya saya mau bersemangat, bergiat, ya sukacita melayani Tuhan apabila saya diberi jabatan tertentu. Saudara kasih dalam Tuhan, pelayanan kita harus terus dengan berani, dengan bersemangat, terus melayani Tuhan, walaupun kita tidak mempunyai jabatan apa-apa. Pelayanan kita mungkin kepada orang di sekitar kita, tanpa jabatan kita bisa melayani mereka. Memberitakan Injil tanpa jabatan kita bisa menginjili mereka. Tanpa jabatan kita bisa membagi firman Tuhan mungkin kepada suami, mungkin kepada istri, mungkin kepada anak-anak, mungkin kepada tetangga-tetangga, mungkin di kantor kita. Kita mau melayani dengan rela dan ringan hati, dengan penuh semangat. Kita mau tolak rasa patah hati ini. Karena apa? Ada Tuhan. Tuhan di depan, Tuhan di belakang, Tuhan menyertai, Tuhan tidak tinggalkan. Seperti itu di dalam ayat ini. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari kita taruh firman ini di hati kita. Dan minta Tuhan, biarlah saya berani, terus berani melayani Tuhan. Biarlah saya bersemangat, terus bersemangat melayani Tuhan. Saya merasa GGP Jemaat Bukit Hermon akan semakin berkembang apabila semua kita yang ada di sini bertekad, Tuhan saya mau berani melayani, saya mau bersemangat melayani. Kenapa? Bukan karena aku, tetapi karena ada Tuhan. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Karena dia berjalan di depan kita, karena dia menyertai kita, berada di belakang kita, karena dia tidak membiarkan kita, karena dia tidak meninggalkan kita. Jadi kekuatan kita bukan pada diri kita, tetapi kepada Tuhan kita yang menyertai kita. Saudara kasih dalam Tuhan, ada pergumulan apa? Ada Tuhan. Ada kesusahan apa? Ada Tuhan. Ada kekhawatiran apa? Ada Tuhan. Mari serahkan, percakapkan semua pergumulan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu hati saya hari ini. Saya ada takut misalnya. Saya ada khawatir misalnya. Percakapkan dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan firman ini, izinkan saya memberikan suatu tantangan. Ketika kita berdoa sebentar,
ungkapkan kepada Tuhan. Apa yang saudara rasa, jangan ditutup-tutupi. Katakan kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin mengganti semua kecemasan, semua rasa takut, semua rasa putus asa, atau mungkin di sini langsung disebut rasa patah hati, atau mungkin rasa sakit hati akan diganti oleh Tuhan dengan kasih Tuhan, dengan semangat Tuhan, dengan berkat Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari terbaik lagi bagi kita untuk maju dengan berani, dengan rela hati, dengan ringan hati, dengan penuh semangat mengasihi dan melayani Tuhan di seluruh jalan hidup kita. Di mana kita berada, kita mempunyai warna kehidupan. Berani, rela, ringan hati, penuh semangat. Kenapa? Ada Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berada di belakang kita. Tuhan menyertai. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita sejenak berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Kepada Tuhan pencipta alam semesta, kepada Tuhan yang sangat mengasihi kami, kepada Tuhan yang berfirman, aku menyertai engkau, aku berjalan di depanmu, aku di belakangmu, aku menyertai dan tidak membiarkan, tidak meninggalkan engkau. Kepada Tuhan yang menjanjikan penyertaan abadi ini, kami serahkan hidup. Dan apabila di antara kami ada rasa takut, rasa cemas, rasa terancam, rasa bimbang dalam hati, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak-anakmu saat ini yang ada, yang memberi hati untuk firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, diberi keberanian, diberi keringanan hati, diberi kerelaan hati untuk melayani Tuhan. Apabila Tuhan dapati hati kami cemas, dan hati kami kehilangan semangat, hati kami merasa tidak berharga di mata Tuhan, ataupun merasa tidak berdaya apa-apa, merasa tidak mampu sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan ada, Tuhan di depan kami, Tuhan di belakang kami, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan kami, maka kami bangun dalam nama Tuhan Yesus, dan kami melayani Engkau dengan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati gembala sidang, majelis jemaat, seluruh sidang jemaat di mana berada, yang berada di gerejamu saat ini, yang mungkin tidak sempat beribadah pada hari ini. Semua jemaat kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberi kasih Tuhan, diberi keberanian dari Tuhan, diberi semangat dari Tuhan, sehingga kami berapi-api melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihi sidang jemaatmu. Diberkati gembala sidang sekeluarga, majelis sidang jemaat, semua hamba mohon berkat Tuhan. Berkati setiap usaha sidang jemaatmu, apa saja yang diusahakan dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, dibuka jalan oleh Tuhan, diberi hasil oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan. Secara khusus kami tahu, kami berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kami ingin hadapi hidup kami hari-hari dengan berani, karena Tuhan Immanuel beserta dengan kami. Kami mau dibebaskan dari rasa takut terhadap ancaman-ancaman penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup bersemangat dalam segala keadaan, karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Diberkati keluarga kami masing-masing, diberkati semua pekerjaan kami, diberkati rumah-rumah kami, diberkati tanah-tanah kami di mana rumah didirikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang diberkati kita berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya.